kasih untuk teman-teman Suara Netizen Plus 62 atas konsolidasi kegiatan yang nyaris dilupakan banyak orang. Terima kasih untuk Pak Roy Suryo. Beliau pernah ikut di dalam pemerintahan, apapun itu, tapi ekspertis dan lain-lain itu sudah memahami bagaimana sebenarnya alur birokrasi, kemudian institusi dan lain-lain. Sedikit gambaran untuk teman-teman yang utamanya kami utamakan adalah teman-teman media dan netizen yang ada, bahwa kita agak menjadi tertawa gitu ya ketika pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut kami bingung tentang loyalitas para orang-orang di KPK. Orang-orang di KPK ini kita tahu bersumber dari dua sumber saja, yaitu satu dari ASN. ASN itu baik dari kejaksaan, kepolisian, BPKP, dan institusi lainnya yang dianggap perlu seperti mungkin PPATK dan lainnya. Itu basis mereka. Lalu kebanyakan juga mereka itu adalah orang-orang yang bersumber dari seperti kita ini. Tidak berstatus menginduk atau makan dari uang negara. Kita ingin tahu apakah mungkin KPK bisa maksimal kalau kerjanya seperti sekarang, yang polisi tunduknya kepada Kapolri, yang kejaksaan tunduknya pada Jaksa Agung. Kalau ini masih kerap terjadi, apalagi belum lama pimpinan KPK menyebut mereka ragu karena loyalitas para orang-orang KPK itu diragukan. Kami ingin tahu dari Pak Roy Suryo, kemungkinan Pak, apa yang menyebabkan pernyataan Pak Alexander Marwata meragukan loyalitas orang-orang di KPK, baik itu penyelidik maupun penyidik maupun penuntut umum dan lainnya. Karena ini sangat berbahaya kalau kita tidak sadari. Tinggal kurang lebih 1 lembar kalender lagi Pak Jokowi memerintah. Mungkin nggak Pak ini akan bisa dirubah supaya menghilangkan distorsi atau degradasi harapan publik terhadap KPK. Monggo Pak Roy. Terima kasih Pak Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pertama-tama terima kasih atas inisiasi acara ini. Saya sangat senang karena di sini ketemu sahabat lama saya, sahabat yang sudah lama sekali ya, Pak Is ya. Pak Gun di sini saya ketemu Pak Sarman. Ini luar biasa, ini sudah 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan beliau, bukan hanya penggerak bola ya, bukan masyarakat bola, tapi ketemu dalam komunitas yang lain. Nah, di sini juga Pak Gun, saya mau ngaku. Kalau tadi dikatakan mungkin oleh Pak Is saya nggak ada hubungan sama KPK. Saya baru ngaku sekarang. KPK pertama zaman masih Pak Taufik Rahman Tuti, dan itu dulu kantornya masih di dekat Istana Negara. Dulu yang merekomendasikan interseptornya, interseptor itu alat penyadap, adalah saya. Jadi ini belum banyak diketahui. Jadi dulu alat interseptor itu adalah alat yang digunakan untuk menyadap pertama kali, dan kemudian yang memilihkan speknya, kemudian ini bentuknya harus yang tipenya kendaraan atau itu bentuknya koper. Nah itu dulu saya ngaku aja ya, gitu. Nah, KPK ada hubungannya nih Pak ya tadi dengan pertanyaan Bapak. Kenapa dulu bisa dibersihkan? Karena KPK dulu itu benar-benar lembaga independen. Sesuai dengan Undang-Undang KPK yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang waktu itu pembentukannya masih di era Bu Mega, ya. KPK itu memang lembaga independen, lembaga yang tidak tergantung kepada siapapun. Nah, tapi pasca diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di era Presiden sekarang, Presiden Joko Widodo, itulah sumber daripada sumber masalah. Terutama apa? Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di pasal 1 ayat 3, KPK kemudian menjadi lembaga eksekutif. Ketika dikatakan lembaga eksekutif, bukan lagi lembaga independen, maka yang namanya lembaga eksekutif itu tunduk pada pimpinan eksekutif tertinggi.
Ini masalahnya. Jadi artinya lembaga eksekutif tertinggi di Indonesia adalah presiden. Meskipun bisa dikatakan presiden kan tunduk juga kepada lembaga DPR legislatif. Kenyataannya Raja Jawa juga begitu. Ini faktanya. Ya. Dan yang paling masalah lagi, Pak Is dan Bapak-bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu di pasal 1-nya juga, tapi di ayat 6 itu jelas-jelas tertulis bahwa seorang anggota KPK adalah ASN. Siap? Gitu. Ada ASN. Artinya adalah dia adalah sipil negara. Jadi artinya PNS. Artinya berarti sudah tunduk kepada pimpinan eksekutif yang tinggi dan tunduk juga kepada aturan birokrasi yang namanya ASN. Nah, jadi kalau saya jelas betul kalau ditanya, ya, sebagai orang yang pernah terlibat secara tersembunyi di dalam KPK pertama zaman Pak Toto ini, kalau kepada saya boleh konfirm ke beliau, ya, gitu. Karena dulu kami rapat di gedung dekat sekretariat negara di dekat istana. Itu apa? Bahwa KPK untuk bisa independen, pertama kembalikan lagi fungsi KPK independen. Bebaskan KPK dari pengaruh bahwa dia adalah ASN. Supaya apa? Dia menulis independen dulu ketika KPK itu masih belum ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Bebas, artinya bebas apa? Benar-benar punya marwah. Menteri bisa ditokok. Saya jadi menteri juga gara-gara senior saya kena ke KPK. Artinya apa? Artinya ini adalah lembaga yang benar-benar berwibawa dan punya kekuatan yang sangat besar. Bukan seperti sekarang. Mau gerak ke kanan, ditarik sama kesatuannya. Mau gerak ke kiri, tarik sama kesatuannya. Artinya yang satu itu plat, sama yang platnya sih, kejaksaan yang lebih kepolisian. Tapi masih ada ewah-pekewah lagi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu juga ada pasal yang tadinya kalau KPK itu bisa melakukan intersepsi, artinya menyadap secara langsung, harus sekarang dengan surat perintah atau dengan izin dari lembaga pengawasnya KPK, dari Dewasnya KPK. Nah kan repot, ibaratnya orang mau melakukan penyidikan, tapi maaf, saya mau nitip Bapak ya, ini ya, yang jelas ini bocor kemana-mana, artinya ini akan menjadi beban saya. Saya sebagai insan manusia masyarakat biasa sekarang, tegas kalau saya ingin, Ais, dan juga narasumber yang lain, dan juga bapak-bapak ibu yang ada di cek distro ini, kembalikan KPK, terutama undang-undangnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Satu, independen, tidak di bawah eksekutif. Yang kedua, tidak lagi menjadi aparat sipil negara atau tidak lagi menjadi ASN. Udah, itu fungsinya. Kalau itu sudah clear, nanti perkara yang kecil-kecil, yang teknis tadi, soal itu harus ngadep dengan pengawas dewas dan sebagainya, itu bisa diatur gampang lah gitu. Artinya kalau menurut orang yang lagi nyebut kemarin apa Raja Jawa, mudahlah barang itu. Gitu. Orang nggak disebut barang, gitu. Presiden lebih di barang-barang itu. Emangnya barangnya presiden? Enggak, itu ya. Jadi intinya adalah kembalikan marwah KPK, dan saya ikut senang kalau nanti KPK itu sudah kembali marwahnya, Indonesia akan lebih aman lagi, lebih lurus lagi, dan kemudian akan lebih mandiri lagi. Itu kalimat pertama saya. Ya, pasti di Indonesia Police Watch kerap dan rajin melakukan pengaduan atau memberikan informasi dan konsolidasi dengan teman-teman di KPK. Apa Pak rasanya KPK hari ini ketimbang seperti yang dikatakan Pak Suryo saat Pak Suryo ikut dalam tanda kutip cawe-cawe positif membangun penyadapan di KPK? Monggo, mungkin Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Suaranya kalau enggak nanti ada di grup itu kenapa? Enggak, suaranya Pak Sugeng di mikrofon aja. Sebentar Pak, sebentar Pak ya. Mas. Ya. Nah,
Sebentar Pak Sugeng, saya stop dulu karena ini di grup nih. Ya, sebentar. Ya. Sebentar teman-teman ya. Mic aja bang. Mic-nya karen ke handphone, mic-nya karen. Pak, sebentar Pak Sugeng ya. Pak Sugeng sebentar Pak, boleh Pak ya? 2 menit Pak, ini belum masuk ke IT-nya, mungkin udah ke korupsi juga mungkin Pak. Mungkin Pak, IT-nya Pak, sebentar Pak ya. Institusi KPK sebagai format bagian daripada satu praktek politik kita. Ya, praktek politik kita ini tergantung kepada politik hukumnya presiden. Ya, politik hukumnya presiden mau membawa Indonesia ke arah bebas korupsi, organik, atau korupsi berjemaah. Ya, itu tergantung kepada presiden, karena sistem presidensial kita menempatkan presiden dominan ya bersama DPR. Nah, jadi kalau harapan dasar kita menghendaki KPK itu independen itu nonsens ya. Kecuali terjadi perubahan politik radikal ya, di mana presiden yang terpilih atau katakanlah ya, memang mau mengembalikan negara Indonesia itu sebagai negara hukum yang menegakkan anti korupsi. Nah ini kan kepada Prabowo selanjutnya ya. Kalau Pak Prabowo menginginkan itu, maka mungkin harus merubah kembali korupsi di undang-undang KPK kembali kepada satu prinsip awal, yaitu adanya KPK sebagai lembaga independen. Kalau tidak, ya, jadi ini tergantung presiden dan DPR ya. Kita ribut-ribut di sini, kita bukan ribut lah. Kita berdiskusi mengharapkan sesuatu yang ideal, tetapi hukum kita didesain oleh kelompok kekuasaan, bahkan kelompok oligarki. Kita tidak bisa berdaya, ya. Ini juga salahnya rakyat ya, memilih praktek politik mengarah kepada kelompok yang kekuasaan. Jadi ini juga rakyat juga punya tanggung jawab, ya. Itu satu. Nah yang kedua, kesimpulan saya tergantung Pak Prabowo mau membawa kita ke arah apa, ya. Kalau Pak Prabowo membawa kita menggantung pada koruptor, itu bisa saja. Kayak kemarin itu kan, kemarin yang di demo itu kan sebetulnya praktek politik mengabaikan konstitusi, ya. Kan DPR ini sebagai satu institusi pembentuk undang-undang dikuasai juga oleh kelompok-kelompok kekuasaan menggaris politik hukum sesuai kepentingan mereka. Padahal kemarin ya soal RUU Pilkada di dalam muatan materi muatan undang-undang, di dalam undang-undang 11 tahun 2000 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang, itu materi muatan dalam undang-undang itu salah satunya adalah sebagai tindak lanjut putusan MK, ya. Kalau DPR mau disampingkan untuk putusan MK, padahal undang-undang mereka yang buat sendiri. Dan praktek politik kita itu seperti itu, materi muatan
sudah ditetapkan bahwa si A tindak lanjut dari putusan MK. Mau ditelikung. Untuk mahasiswa bergerak, ya kan, mahasiswa bergerak. Kemudian kelompok-kelompok yang punya hati nurani bergerak. Dengan korban ada yang luka dan ditangkap. Tapi itu satu pengorbanan. Nah, kembali kepada korupsi, desainnya mau seperti apa? Bukan maunya rakyat, ya, maunya presiden dan DPR. Jadi kalau itu seperti itu yang saya sampaikan, ya. Kita nggak bisa kemudian menilai pimpinan KPK begini begitu, enggak. Mereka hanya usul. Pimpinan KPK dan para penyidik KPK hanya pengguna undang-undang yang didesain oleh penguasa sesuai dengan politik hukumnya. Kalau politik hukumnya adalah untuk menunjukkan, kalau politik hukumnya untuk menunjukkan korupsi, ya tidak akan ada perbaikan. Itu dari saya. Ya, makasih. Sebentar Pak Sugeng. Nah, ini Pak Roy Suryo. Ya. Ini justru ini bisa kita jadikan catatan kepada nanti presiden terpilih Pak Prabowo. Mampu nggak untuk kemudian mengubah yang sudah disebut sebagai trias koruptika? Apa itu trias koruptika? Trias koruptika itu baju yang saya pakai ini. Nah, ini trias koruptika. Trias koruptika itu legislatif, pencuri, legislatifnya pencuri, eksekutifnya juga pencuri, yudikatifnya pencuri. Nah, jadi kalau ide Pak Sugeng tadi sama dengan saya. Ayo kita kembalikan KPK ini menjadi di luar trias koruptika ini, harus di atas, di luar pencuri, karena itu harus seperti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 yang lalu. Karena di pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang 19 sekarang itu KPK menjadi tidak independen lagi. Kalau dulu independen. Jadi itu kata kuncinya Pak Sugeng. Siap. Itu Pak. Ya, Pak Sugeng, sebelum ke Bapak, berarti ada aura yang sama bahwa pelaku atau penentu politik di negara ini mengkreasi seperti rencana undang-undang pilkada pada lalu undang-undang korupsi itu. Betul, betul. Jadi ini sudah skenario, tidak sampai ke situ. Bahkan, ya. Monggo Pak Sugeng. 2014 saya sudah mendengar bahwa Ya, 2014 Pak Sugeng mendengar akan dibantai. KPK akan dibonsai, ya, itu omongan anggota DPR sendiri 2014. Saya Setuju Pak Sugeng. Sangat canggih ini. Kenapa? Teman-teman tahu? Sebenarnya bukan hanya mekanisme perubahan undang-undang, bahkan perubahan dari sisi keluarganya pun itu sudah diatur. Kenapa ada yudikatif ini? Istri daripada salah satu pimpinan lembaga yang tinggi di yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi, itu pun sudah diatur. Istrinya itu kan adiknya orang tertinggi di eksekutif. Jadi kan sebenarnya kan sudah diatur semua. Ya, semua sudah diatur. Nah hari ini Pak Sugeng mungkin ngikutin atau tidak, netizen juga lagi ribut ini. Kelakuan yang sangat mungkin belum bisa disebut koruptif ya, tapi kelakuan yang sangat hedon dari putra Raja Jawa itu, menantu tepatnya, yang lagi ada di Amerika. Kita lagi sibuk membela, konon membela untuk masa depan anaknya, itu yang sangat menguntungkan nantinya untuk anak cucunya. Tapi istrinya dia bergaya luar biasa di Amerika, pakai jet pribadi, makan 400.000, yang itu sementara 400.000 itu kalau dibilang jauh lebih mahal daripada gaji ASN dulu, dan itu dipamerkan di ruang terbuka. Ini sekarang, jadi kenapa saya harus ungkap ini juga? Ini termasuk perilaku koruptif. Saya tidak bisa mengatakan atau sulit untuk mengatakan kalau itu ya kan pakai duit pribadi. Iya duit pribadi, tapi lu menantunya siapa? Lu anaknya siapa?
ya sekarang. Dan tidak mungkin kalau itu tidak kemudian ada fasilitas negara yang turut termanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, tapi turut termanfaatkan Pak Sugeng. Karena apa? Karena dia ikut gitu. Nah, ini mungkin memang agak ramai nanti, tapi oke lah. Kita kembali kepada KPK ya. Tapi artinya mari kita kembalikan KPK ini sebagai lembaga independen, itu kata kuncinya. Pak Sugeng, kalau menurut analisa Pak Sugeng, mungkinkah pemerintahan berikut Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengembalikan marwah KPK agar menjadi independen sehingga rakyat kita senang, bukan rakyat kita malah demo-demo lagi gitu loh Pak Sugeng. Kira-kira Pak Sugeng? Kalau setuju Prabowo, kita dorong Pak Prabowo, kita dorong, bukan soal yakin atau tidak. Kita dorong Pak Prabowo ya, bahwa mengedepankan prinsip negara hukum. Kita dorong nih, percaya atau tidak, yakin atau tidak, ini konfigurasi psikologis. Tapi kita tinggal menyentuh alam kedalaman kita Prabowo yang seorang dia terlatih sebagai seorang TNI ya. Kebangsaannya nasionalismenya sudah teruji ya. Kemudian dia harus kita dorong untuk aktif sebagai seorang yang memperhatikan rakyat kecil. Nah, rakyat kecil ini kalau baru perhatikan, salah satunya adalah tidak boleh ada kongkaling yang bagian daripada tindakan koruptif antara kekuasaan dengan dengan politik ya. Dan orang Pak Prabowo ya, saya mungkin tidak yakin, lebih cenderung tidak yakin. Oleh karena itu kita dorong ya, kan ya ada omong tuh ya, jangan cuma ngomong ya. Kalau omong aja saya juga bisa omong gitu ya. Indonesia saya bisa kekuasaan gitu, tidak bisa kekuasaan gitulah ya. Ya Pak Sugeng, ini ke Pak Roy Suryo lagi. Pak Roy Suryo, kalau kita perhatikan yang disebut Pak Sugeng tadi, beliau mengajak kita mendorong. Setuju. Termasuk Pak Sugengnya tentu. Nah, kalau kita lihat Pak Suryo, ada nggak kira-kira gambaran di Pak Prabowo? Jika yang diharapkan dalam diskusi kita ini tidak didorong, mungkinkah ada perlawanan setara dan atau malah lebih seperti perlawanan anti undang-undang rencana amandemen undang-undang pilkada? Bagaimana Pak Suryo? Bagaimanapun juga Presiden terpilih Prabowo Subianto itu adalah de facto dan de jure itu yang nanti akan memimpin kita pada tanggal 20 Oktober 2024. Bagaimanapun itu, suka tidak suka negara ini harus dipimpin oleh seorang kepala negara dan itu sudah terpilih Prabowo Subianto. Jadi ya sudah, sekarang kita harus maksimalkan presiden kita ini. Ya, tentu saja ada wapres ya gitu. Tapi artinya banyak orang pokoknya Pak Prabowo gitu. Jadi saya setuju, ayo Pak Sugeng kita sama-sama ya mendesak presiden kita ini untuk kembali mengembalikan marwahnya KPK. Kalau tidak, mungkin Pak Sugeng bisa mengusulkan lagi kepada Dewan Pembinanya Pak Sugeng. Masih Dewan Pembina nggak itu Pak Kris gitu? Ya gitu. Untuk memberikan lagi award kepada Pak Prabowo, sama seperti award yang pernah diberikan kepada Pak Prabowo. gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu adalah menurut saya bagus keberanian untuk sebuah challenge ya, tantangan kepada presiden kita. Saya setuju. Kalau memang benar katakan benar. Kalau memang dikoreksi, dikoreksi. Dan toh kita yang kawal bersama. Kayak kemarin, peristiwa hari kemarin yang saya tulis juga dibantu Pak Jun menulisnya ke media massa, gitu ya. Itu adalah penyatuan dua jagat. Kita melakukan konsolidasinya di dunia maya, aksinya di dunia nyata. Jadi kalau saya sebut itu manunggaling kalih jagat. Itu saya sitir dari falsafah Jawa. Ini falsafah beneran, ini bukan raja-rajaan Jawa ya. Bukan raja kayu juga. Kalau yang benar itu manunggaling kawula Gusti.
Manunggaling Kawula Gusti itu menyatunya antara kekuatan rakyat dengan kekuatan di atas. Karena kita belum bisa manunggal dengan Gustinya. Kemarin baru manunggaling Kawula. Nah, Kawula ini ternyata bisa menunggal dengan kalih jagat, dengan dua jagat, jagat maya dan jagat nyata. Pola ini, ya Pak Is dan Bapak Ibu, kemarin kita sudah sepakat kemarin dengan teman-teman dipergerakan juga bagi alam maya maupun kita bisa gunakan untuk pola ke depan. Kalau ada memang nggak benar, satukan rakyat dengan manunggaling kalih jagat ini. Dan kalau perlu KPK nanti kembalikan dengan cara ini. Insya Allah kalau kembalikan dengan cara ini, ya goyahlah nanti apa yang akan selama ini. Kalau tadi Pak Is mengatakan ada kekuatan besar yang akan melawan, hantam. Prabowo harus berani menghantam itu. Baru nanti terjadi manunggaling Kawula Gusti. Nah, gitu. Kalau Prabowo mau sebagai Gustinya, gitu loh. Kalau enggak ya manunggaling Kawula bisa menumbangkan Gustinya. gitu. Ya Mas Suryo. Pak Sugeng nanti Pak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman wartawan bareng 10 menit. Penutup dari Pak Suryo, apa kira-kira Pak Suryo? Sebelum penutup Pak Is, saya mengaku dosa lagi. Tadi saya ngobrol panjang lebar soal siapa? Irina Gudono tadi. Lupa kalau Kaisang itu partainya Pak Sugeng. Tapi Pak Sugengnya yang incar. Enggak, makanya Pak Sugeng kok diem aja kok nggak tahu. Baru saya ingat tadi lah, makanya saya di Pak Agung. Wah, lupa. Tapi ya itulah faktanya begitu. Ya faktanya. Jadi di saat kita kemarin terkena panas debu dan saya sangat salut pada teman di Jakarta. Saya kemarin di Jogja. Tapi sama, kami di Jogja juga melakukan hal yang sama. Ya, kita lewat, kita tutup Malioboro kemarin. Kita jalan dari kampus, dari Jogja memanggil dari kemarin dari kampus Sebelah Timur ke alun-alun. Ya, kita juga lakukan kegiatan yang sama. Di tengah-tengah itu ada orang posting lagi naik jet pribadi lah, beli stroller harganya mahal banget, puluhan juta, makan roti 400.000. Aduh, ini benar-benar itu. Saya lupa lagi. Aduh, iya, lupa itu ketuanya partainya Pak Sugeng. Tapi nggak apa-apa. Makanya saya salut ngapain? Dia mah udah nggak nyaut. Tapi intinya gini, kesimpulannya teman-teman semua, ya. KPK ini lembaga yang sebenarnya harus kita kembalikan ke bawah. Saya tadi melihat kalau kita googling siapakah ketua KPK pertama, itu jawabannya ada dua. Satu Pak Tauhid Rahmanuddin. Tapi kalau pertamanya diteruskan yang bermasalah, masalah ya. Jawabannya yang sekarang ya. Ada kalau yang bermasalah beneran ya. Dulu ada ketua KPK yang dipermasalahkan ya, kena case, tapi kan kita lihat alhamdulillah beliau balik lagi yang sekarang menjadi tokoh yang ikut juga teriak lurus. Tapi kalau sekarang kan memang benar-benar ini KPK terkendala, tersandera oleh dia gitu. Sudah dijadikan PSK, tapi sudah kejar juga oleh Polda Metro, ya. Kemudian diminta mundur, KPK yang diminta mundur itu kan yang pertama kali kan baru dia. Nah, untuk menghindari semua itu, memang KPK harus independen supaya tidak dibawa lembaga-lembaga tadi. Maka detail tadi saya katakan, kesimpulannya adalah ya kembalikan aturan itu atau ubah lagi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 ini menjadi aturan seperti pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang lalu. Ketika waktu itu di pasal 1 ayat 3-nya KPK adalah lembaga independen tidak di bawah lembaga negara manapun. Ya, apalagi di bahasa sekutu. Apalagi di pasal 1 ayat 6-nya di Undang-Undang nomor 19 ini menjadi bagian dari ASN atau aparat sipil negara. Kalau menjadi bagian dari ASN, ASN itu ada undang-undang ASN-nya juga loh Pak. Nah itu nanti aturannya banyak banget. Gak boleh beginilah, gak boleh beginilah, gak boleh begono, gak boleh begini. Udah sangat-sangat tertekan. Jadi saya hanya bisa berharap sebagai masyarakat biasa itu kembalikan nanti pengatur di Republik ini. Tapi kita bisa mendesak presiden terpilih yaitu Prabowo. Apalagi kita nggak belum bisa wakilnya. Kata Pak Sugeng, wakilnya nggak ada apa-apanya. Iyalah dia, memang.
Kemarin aja ditanya bagaimana pendapatnya tentang demo hari ini gitu ketika jalan-jalan di Bandung, bungkem. Tapi yang mending bungkem daripada jalan-jalan di Amerika pakai jet pribadi gitu ya. Nah, itu ya. Ya itu lah. Jadi artinya mari kita doakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga kembalikan Indonesia pada marwahnya. Terima kasih Pak Ais, Terima kasih, Mas. teman-teman. Terima kasih Ibu atas tempat Jack Pro Bistro yang luar biasa ini. Moga-moga makin laris, makin nanti membawa membawa kebanggaan semangat terutama sepak bola juga nih, tokoh sepak bola Putra ini dengan gedung di samping belakang kanan ya gitu. Tidak peduli siapapun nanti yang menjadi Jakarta satu ya, kita kembalikan lagi Indonesia menjadi lebih bermartabat lebih baik. Luar biasa Mas Suryo, Terima kita kasih. berikan aplaus kita. Assalamualaikum. Mas Suryo, kami bisa menarik bahwa kurang lebih KPK bermasalah saat ini nggak beda dengan masalah yang baru tadi malam. Jadi konklusinya sepertinya di situ. Semoga KPK menjadi lumpuh bukan karena dua orang yang Mas Suryo sebutkan tadi. Satu yang sudah jadi, satu yang belum jadi-jadi. Raja itu. Terima kasih untuk Suara Netizen Plus 62 yang sudah melakukan 3 kali diskusinya. Insya Allah bisa berkembang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang di tempat ini. Mas Suryo, monggo dengan teman-teman.